Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya sakeluarga. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tasih tansah setia tresna lan berusaha tansah berbagi pengalaman, kaweruh lan pangerten nindakaken ajaran luhur, ugi ilmu hikmah, ilmu hakikat, ilmu hak, saha ajaran laku kasampunan urip, ajaran wahyu panca gaib, ajaran laku panca ihsan ugi ingkang langkung utama inggih menika ajaran laku kunci ngawurip mubarrak. Inggih menika kunci ngawurip ingkang di bawah keberkahan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugia saben-saben utawi tiap-tiap kepanggihan kita sesrawungan kita inggih menika berbagi ilmu ingkang manfaat, inggih menika berbagi pangerten kaweruh lan pengalaman lampah ajaran-ajaran luhur. Mugia sedaya ilmu-ilmu ingkang tansah kita bagekaken menika saged ndadosaken amal jariah ilmu ingkang manfaat, sedekah ilmu ingkang manfaat kagem kita sedaya lan sakeluarga sehingga mangke saged netesaken pahala ngantos dumugi wonten ing dinten akhirat kelak. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing enjing menika kita sampun mancik wonten ing edisi 0809 inggih menika edisi ingkang kleresan dinten ingkang sangat-sangat luar biasa, baik ditilik dari sedaya sisi. Keranten menapa ing dinten menika inggih kleresan dinten kesaktianipun Pancasila, inggih menika ingkang dipun tandai kalian kedadosan ingkang spektakuler dalam segala sisi, gegirisinipun, kebejatanipun, keamoranipun, kekejianipun, inggih menika nalika kedadosan 13 September 1960 gangsal, inggih menika kedadosan pembunuhan ingkang estu keji ingkang dipun tujuaken dumateng sedaya jenderal-jenderal ingkang duka menika estunipun ingkang leres menika difitnah atau tidak, tapi kenyataanipun sedaya pahlawan revolusi ingkang cacahipun kirang langkung sedasa sebagian besar jenderal-jenderal menika dipun bantai dengan cara yang sangat keji. Nah, mugia kedadosan ingkang gegirisi kados tumbindakipun hewan kala wau boten saged berepisode ngantos mangke utawa ke depan wonten kehidupan berbangsa dan bernegara wonten NKRI tercinta menika. Keranten menapa sedaya mutasi tabiat jahiliyah yang menjelma mulai zaman dahulu tataran jahiliyah hingga saat menika kadosipun tasih tetap bermutasi. Tabiat jahiliyah kedadosan jahiliyah wonten ing belahan bumi sak menika malah saya gegirisi timbangane jahiliyah awal ing nalika wonten ing tanah suci ing menika ing bumi Arab. Pramila kita selaku bangsa ingkang dikenal luhur budinipun, alus solah basanipun, tabiatipun luhur, monggo kita tetap ngugemi inggih menika tatanan luhur berbangsa dan bernegara ingkang sampun dipun warisaken para leluhur kita ingkang arif tur wicaksana. Mugia kita tansah saged nyuwun dumateng ngarsanipun Allah sedaya pemimpin, rakyat lan sedaya bangsa kita menika saged Allah bimbing kelawan hidayatul hidayah, ruhipun manahipun tansah kelambaran kanugrahan ingkang langkung agung inggih menika arupi hidayatul hidayah saking Allah, sehingga sepak terjang dalam ngejahwantahaken gesang wonten ing alam dunya menika tansah saged tumindak panca laku ihsan, inggih menika jujur, sabar, nrimo, tresna welas asih, lajeng ikhlas. Sedaya kala wau gangsal pilaripun
laku ihsan inggih menika laku kesayangan menika saged ditumindakaken sarwa ngalah. Menawi panca laku ihsan kala saged ditumindakaken sedaya makhluk Allah ing muka bumi insyaallah mboten wonten permasalahan. Lah, permasalahanipun kasunyatanipun Allah nggelar kehidupan wonten ing alam donya menika wanci temanipun masalah. Dados pertama kali kehidupan di alam dunia ini inggih menika yang dilakukan bapak moyangipun menungso inggih menika Bapak Adam lan Ibu Hawa menika keranten wanci temanipun wonten masalah. Jadi sesungguhnya kita semua umat manusia ini hidup kita tidak di dunia, seharusnya di surga. Keranten ada tema permasalahan tentang sandi buah kuldi pramila bapa biyung leluhur kita Bapak Adam lan Bunda Hawa menika lajeng dipun mandhapaken wonten ing alam donya, sehingga sejak saat itu permasalahan adalah menjadi tema kehidupan. Tema kehidupan menika inggih dados permasalahan menungso. Pramila sejak wiwit saat kala wau Allah lajeng tansah mandhapaken nabi lan rasul nalika tatanan moral rohaniyaipun menungso sampun melampaui batas utawi sampun tercemin kados zaman jahiliyah. Kalau pasti Allah akan menurunkan nabi utawi rasul. Nah, sumangga kita wigatosi bilih sedaya jumlahipun nabi dan rasul ingkang wonten ing alam donya menika totalipun 124.000. Nah, 124.000 keranten yang nabi terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ateges kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nabi yang 124. Itu yang tersirat dalam dalil akli utawi hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ingkang wajib kita kenal namung selangkung nabi dan rasul. Yang posisi terakhir pun nabi yang ke-25 inggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados patokanipun sebelum Nabiullah Muhammad ajaran itu disempurnakan oleh Nabiullah Muhammad, dan setelah Nabi Muhammad berarti tidak ada ajaran-ajaran baru yang diturunkan dalam konteks ilahiyah atau ketuhanan. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita bahas edisi spesial Hari Kesaktian Pancasila ini, hari perongrongan pengkhianatan G30 SPKI menika kagem daya eling lan enget kita tansah eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kita menika manungsa menika tatananipun kedaya njejegaken laku jujur, sabar, nrimo, tresna, welas asih, lajeng kedah ikhlas lan tur ditumindakaken kanthi ngalah. Lah menika sebetulipun rumusipun gesang supados tema kehidupan kita ini bukan adalah masalah utawi masalah mboten njados tema kehidupanipun menungso. Lah nanging kenyataanipun Allah menika menciptakan roh itu dilengkapi oleh akal, di sisi lain ada nafsu. Lah riwayatipun tumurunipun akal dan nafsu menika sama seperti kekuatannya 1 dibanding 3. Artosipun semenjak dipun ikrar akal menika langsung saknalika wekdal dipun tanggeti sapa aku sapa kowe langsung jawab kula menika abdi panjenengan, hamba panjenengan, panjenengan menika Gusti utawa pangeran utawa Tuhan kula. Nanging nafsu menika ketika dipun ikrar sampai 3 kali itu tetap dia itu pengku, artosipun ndak mau mengakui Tuhan. Dia mengatakan kamu, aku dan aku. Setelah diincep-incepkan di neraka sampai 3 kali, baru yang keempat ditanya, baru nafsu mau mengatakan bahwa ana abdiuka wa anta Robbiuna, baru mengatakan seperti itu. Artosipun kita kedah ingat-ingat menika bahwa kekuatanipun nafsu itu 3 kali lipat dari akal kita, dari kesadaran hati nurani kita. Dia kekuatannya 3 kali lebih kuat. Pramila dengan realitas itu para kaum sufi, para kaum rohaniawan tansah njejegaken pelajaran menika
tingkatkan tidak hanya syariat tapi tarekat. Inggih menika dengan cara menjalani prihatin tirakat-tirakat untuk mencegah, jangankan hal yang haram, yang halal aja ditahan. Ditahan bukan berarti kita tidak melakukan menjalankan yang halal, tetapi kita ngerasa belajar, yaitu tadi mengalahkan hawa nafsu yang tenaganya, kekuatannya itu 3 kali lipat daripada akal kita. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita bahas ing edisi menika. Di edisi 8-9 menika kita mundhut tema inggih menika kita paringi tema Dina Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1945 2021 menika. Monggo kita takoni kondisi bangsa negara kita. Piye kabarmu Indonesiaku? Nah, monggo kita kupas keranten nyenyuwun pinaringan ridho saking Allah dan sehingga kita pinaringan hidayatul hidayah dalam mengupas permasalahan menika, sehingga hasilipun tetap saged netosaken manfaat migunani dumateng kita sekeluarga lan saged ugi bermanfaat mahanani migunani dumateng tata kehidupan berbangsa lan bernegara. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kados biasanipun kita tansah njejegaken ngresepaken inggih menika Fadilatul Fatihah badhe miwiti napa kemawon, khususipun badhe miwiti bahasan ing edisi 08-9 menika, supados Allah tetep ngalimpahaken kanugrahan ingkang langkung agung arupi hidayatul hidayah kagem bahas menika awal hingga akhir, sehingga hasilipun mangke tetep netosaken manfaat migunani dumateng gesang kita sekeluarga. Sumangga kita miwiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para sedherek ingkang minulya sekeluarga, wonten tlatah pundi kemawon panjenengan dunungipun matur nuwun sanget kagem presapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kalawau. Mugi Allah njawab kalawan ridhonipun tansah nganugrahaken dumateng kita sekeluarga inggih menika hidayatul hidayah kagem nyeterek baterai hidup kita inggih menika qalbun basira, qalbun latif lan aklun basira kita tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, sehingga gesang kita ing alam dunya menika mboten nabrak ngalor ngidul ngulon ngetan, nanging sampun kagungan kompas inggih menika hidayah langsung saking Allah, sehingga ridha kehidupan kita sekeluarga tansah jinangkungan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wigatosi sesuai tema kita kalau wau inggih menika kita ngengeti dinten kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965 2021. Apakah mutasi jahiliyah era dulu dan di 2021 menapa tasih wonten ing kiri kanan kehidupan berbangsa lan bernegara NKRI tercinta kita menika. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita tetep migatosi malih bilih estune sabibaripun Nabiullah Adam lan Bunda Hawa dipun mandhapaken wonten ing alam donya sabibaripun gesang wonten ing alam surgawi. Nah, sejak saat itulah manusia itu mempunyai tema kehidupanipun inggih menika sami dengan permasalahan. Utawi permasalahan menika estune akhire dados tema kehidupane menungsa. Dados sinten kemawon ingkang namine menungsa selagi masih gesang wonten ing alam donya berarti mboten saged nyiwaki utawa menghindari permasalahan hidup. Permasalahan hidup kedadipun
lampahi, lewati. Dengan cara apa? Bekal kehidupan kita. Nah, itu bekal kehidupan kita ini yaitu tatanan agama inggih menika sedaya ajaran tatanan ingkang langsung saking Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ingkang angka kalih inggih menika tatanan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ridho Allah. Napa menika tatanan? Lah, wonten Indonesia boten sulit menawi ngrujuk kalau wau unggah-ungguh, andap asor, menawi karingkes inggih panjenengan pirsani wonten panca laku ihsan, inggih menika jujur, sabar, nrimo, tresna welas esih, lajeng ikhlas. Nah, gangsal tatanan kalau wau harus ditindakkan kelawan ngalah. Nah, itu sesungguhnya tatanan. Nah, permasalahanipun keranten sudah terlanjur temah itu setelah Bapak Adam dan Bunda Hawa mandhap wonten bumi menjadi temahipun kehidupan menungso inggih menika permasalahan. Pramila mutasi permasalahan mulai zaman jahiliyah ngantos 2021 menika semakin canggih, semakin ngegirisi lan semakin bobotipun saya abot, artosipun saya bener-bener mengejutkan, mengironikan, saya dahsyat, saya mutakhir. Nah, napa menika buktenipun para sutresna ingkang minulya? Monggo kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ngujinipun. Nah, sedaya para sutresna ingkang minulya, menawi kuku dipun ijinaken badhe takon. Cobi kuku badhe tangget. Kejadian G30 SPKI 1900 gangsal menika estunipun kejadian ingkang kados pundi? Menika perilaku kados setan, perilaku kados binatang, napa perilaku setan plus binatang? Nah, panjenengan piyambak ingkang jawab mangke. Lah, sak menika realitas malih. Indonesia menika sampai usia 70 berapa tahun menika? 76 atau 79. Nah, panjenengan hitung matematika niku kok pilih bener-bener sangat tulalit. Seusia kemerdekaan Republik Indonesia menika negara kita menika sampun dipun pimpin oleh beberapa pemimpin. Mulai Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, lajeng Bapak Habibie, lajeng Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lajeng Ibu Mega, lajeng Pak SBY, ingkang terakhir sakmenika tasih mlampah Bapak Jokowi. Sampun 7 kali pergantian pemimpin. Nah, pertanyaanipun kalau dirujukkan dengan kehidupan adalah identik dengan tema permasalahan atau permasalahan inggih menika temanipun kehidupan. Ada tidak satu pun kepemimpinan yang pernah ada di Indonesia itu terlepas dari permasalahan. Nah, menawi kuku juga dipun izinkan kepareng mewakili panjenengan, pasti jawabannya tidak ada satupun. Bukti ini pun, nah, monggo kita batani. Di era pemerintahan Soekarno, wonten masalah mboten, wonten kesalahan apa mboten? Insya Allah nggih banyak kesalahan, tapi manfaatipun inggih wonten banyak. Nah, satu-satunya permasalahan yang mengironi yang terjadi di era kehidupan kepemimpinan Soekarno inggih menika gagasan Nasakom inggih menika nasional, agama lan komunis. Lah menika seperti yaitu tadi kesalahan yang pertama dilakukan oleh Nabiullah Adam dan Ibu Hawa sehingga kita akan menjadi terbebani kehidupan kita adalah masalah. Sama seperti Nasakom ini. Ini sebetulnya tonggak kesalahan yang paling fatal menurut kacamatanipun kuku. Karena apa? Di situ menyatukan antara wahami nasionalis, lajeng wahami agamis, dan wahami komunis. Nah, kalau nasional mungkin bisa disatukan dengan yang lain, tapi kalau agama jangan. Nanti ibarat melukis itu tidak ada bentuknya. Agama itu ilahiyah, sifatipun murni, luhur lan agung. Jangan disetarakan dengan konsep-konsep yang ciptaannya manusia. Nasionalis ciptaannya manusia, komunis apalagi itu. Dan sangat tidak sederajat kalau disetarakan dengan agama. Karena apa? Konsep itu langsung diturunkan oleh Yang Maha memberi kehidupan, Yang Maha memberikan tatanan. Jadi tidak setara. Nah, lajeng monggo di era yang kedua, Soeharto. Nah, selama kepemimpinan Soeharto apa tidak ada permasalahan di
Indonesia banyak, tapi manfaatnya ada, manfaatnya juga banyak. Nah, kalau kesalahan yang paling fatal Pak Harto apa? Lah, kuko nyumonggaken panjenengan sedaya. Apa saja panjenengan membuat inventarisasi permasalahan-permasalahan. Nah, dan kebaikannya apa ada? Insya Allah juga ada. Dan kuko juga terserah menyerahkan mempercayakan kepada panjenengan semua para sutrisno membuat apresiasi baik Soekarno, Soeharto. Nah, yang ketiga kepemimpinan Habibie. Pak Habibie ini luar biasa loh. Sudah menjadi branding intelektualitas internasional dengan gagasan-gagasan yang juga karya-karya besarnya di bidang penerbangan. Tetapi setelah beliau memimpin, apa ada kesalahan? Ada. Menurutku kesalahan yang paling fatal adalah melepaskan sampai terlepasnya timur-timur dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita menginjak yang berikutnya, inggih menika Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, inggih menika Gus Dur. Era kepemimpinan presiden yang keempat Republik Indonesia menika menapa wonten euforia atau kesalahan atau yang lainnya? Ya, insya Allah juga ada. Dan manfaatnya juga ada. Manfaatnya antara lain Gus Dur ini adalah bapak pluralitas Indonesia atau bapak untuk menyegarkan konsep hidup berbeda-beda. Maksudnya hidup dengan berbagai keragaman. Beliau punya konsep wawasan yang bagus untuk membina perbedaan yang ada di Indonesia ini. Tetapi di balik banyak hal yang ditinggalkan oleh Gus Dur, apakah dia tidak punya masalah? Banyak juga. Ya, antara lain di eranya Gus Dur itu terjadi Bulog Gate, isu-isu ya, dan isu itu tidak terjawab sampai sekarang. Yang kemudian teks Mako dan lain-lain. Nah, semua penilaian itu koko serahkan malih kepercayaan koko aturaken para sutrisno sedaya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana catatan-catatan plus dan minus itu bisa menjadi pelajaran yang mendewasakan kita berbangsa bernegara. Itu yang paling penting. Lajeng urutan berikutipun inggih Presiden kelima Indonesia Bu Megawati Soekarno Putri, anaknya Pak Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, catatan-catatan selama memerintah Megawati itu baik buruknya bagaimana? Kuko inggih juga mempercayakan kepada para sutrisno untuk membuat apresiasi. Nanging Kuko juga mengaturkan bahwa ada realitas isu-isu yang terjadi selama pemerintahan Ibu Mega. Antara lain kenyataan terjadinya undang-undang outsourcing sehingga lahir. Itu catatan bagi Kuko yang sebetulnya ironi. Kemudian BUMN yang banyak yang terlepas. Nah, itu juga menjadi catatan yang ironi. Tapi kembali lagi, keranten setelah Nabiullah Adam dan Ibu Hawa itu diturunkan di bumi, dan disitulah manusia akan terus dihantam oleh permasalahan dalam hidupnya, karena permasalahan akan menjadi tema kehidupan manusia sampai yaumul qiyamah. Jadi kalau kita menilai plus minus, tapi selagi mereka itu disebut manusia, itu sebetulnya wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah setelah ada permasalahan kita tidak bisa mengambil pelajaran untuk menggali hikmah, berbuat lebih baik daripada yang kemarin. Monggo kita lajengaken pemerintahan SBY. Nah, di pemerintahan Pak SBY ini plus minusnya juga ada. Monggo kita membuat catatan-catatan. Di catatan selama pemerintahan SBY memang marah untuk kasus-kasus korupsi, contohnya BLBI, Senturi, dan lain-lain. Apakah di pemerintahan sebelumnya tidak ada kasus korupsi? Semua sama, karena temanya permasalahan adalah tema kehidupan. Hanya permasalahannya terekod atau tidak, terekam atau tidak, muncul di permukaan atau tidak, itu yang menjadi permasalahannya berikutnya. Di era SBY ini ada kasus BLBI, Senturi, dan lain-lain. Dan yang monggo kita berinjak di era kepemimpinan yang saat ini masih berjalan, ingin menurut Bapak Joko Widodo. Koko tetap mempercayakan kepada para sutrisno untuk membuat apresiasi. Plus dan minusnya pemerintahan Joko Widodo ini apa? Tidak ada permasalahan ya? Insya Allah tetap banyak. Apa tidak ada manfaat? Insya Allah juga banyak manfaatnya. Lah, permasalahannya bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di NKRI ini bisa mengambil hikmah pelajaran yang positif untuk kita
teladani atau yang negatif untuk kita tinggalkan. Muncul lagi positif yang kita teladani lah. Selama era kepemimpinan presiden kalau sampai presiden yang ke-7 ingin Bapak Jokowi menika, yang bisa kita keteladan dari Pak Karno itu apa? Yang bisa kita ketahuladani dengan Pak Harto itu apa? Yang bisa kita ketahuladani dengan Pak Habibie itu apa? Gus Dur itu apa? Mega itu apa? Bu Mega itu apa? SBY itu apa? Jokowi itu apa? Itu yang menjadi permasalahan yang harus kita jadikan catatan garis tebalnya. Nah, pertanyaannya, selama kita bangsa Indonesia tidak bisa mengambil hikmah, mentahuladani hal yang positif, kemudian menghilangkan, melupakan atau menjauhkan dari yang negatifnya, ketahudan negatif, maka kita tidak akan dewasa berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita selalu menjadi objek dari bangsa-bangsa lain atau oknum-oknum yang ingin bermain, membuat kita dijadikan pembebek-pembebek, dijadikan jejongos-jejongos, dijadikan orang-orang yang menjadi orang munafik, penjilat, sengkuni, durno, dan lain-lain. Dan realitas itu sekarang juga nampak. Nah, itulah yang harus kita waspadai, terutama yang harus mengintrospeksi adalah para pejabat publik, para publik figur sedoyo, baik yang dalam lingkup agamis, lingkup teknokratif atau keilmuan, lingkup budayawan maupun sosial. Bahkan yang agamis itu terutama harus lebih mawas diri. Karena apa? Kalau sudah menjadi publik figur, ucapan dan kata-kata kita tuh banyak dianut oleh para pengagum-pengagum kita. Jadi harus lebih hati-hati. Pramila terhadap isu yang saat ini marak, yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh agami yang simpang siur, yang overdosis, yang over control, itu kok bener-bener prihatin. Dados ing akhir-akhir menika kehidupan beragama kita ini juga sangat miris. Sedikit-sedikit banyak orang-orang yang pendai-pendai yang muda itu mudah membedahkan yang satu dengan yang lain, menganggap pemahaman dia itu lebih benar dengan yang lain. Itu ironis. Juga ada yang ironis lagi. Jadi entah ini kepleset atau tidak, mudah-mudahan kokoh memahami beliau ini kepleset, karena beliau ini juga panutan dari lembaga yang paling besar di Indonesia sampai membuat statement, apakah ada dalam Quran yang mengatakan Allah itu ono. Lah, ini sama seperti kalau orang sudah sundul langit ilmunya, dia lupa dengan terplesetnya sekejap saja kelihatan bahwa dia seolah-olah tidak berilmu. Untuk sifat Allah ono ini, kalau secara tegas seumpamanya tidak ada dalam Al-Quran, tapi itu merupakan pilar konsep utama dan dijadikan juga menjadi nomor urut yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Lah, opo ono angin ono gledek, opo kok sampai membuat pernyataan seperti itu, juga kita juga prihatin. Dan mudah-mudahan itu adalah kepleset saja, karena biasanya orang kalau berpidato, berbicara di banyak podium, nah juga seperti kok ini mudah terpleset, tidak terasa. Tapi kalau sudah selesai biasanya bisa merenungkan, insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua akan dijaga oleh Allah dari keterplesetan semacam itu. Jadi harus kita mengkontrol, mengucapkan sesuatu yang tidak perlu, artinya mudarat dan manfaatnya harus ditimbang terlebih dahulu. Nah, insya Allah catatan-catatan sejarah, kelam sejarah kejayaan Nusantara NKRI kita ini benar-benar bervariasi. Tetapi ingatlah bahwa selama kita disebut manusia, kita tidak akan bisa sempurna. Pramila sifat kemingsung, sombong, takabur, tamak, lobak, dan seterusnya itu harus kita lepaskan dari diri kita, karena kita ini manusia, kita tidak punya apa-apa kecuali Allah itu memberikan izin. Pramila tetep madhep mantep marang Allah, ben ora ana apa-apa, mung Allah kang ana paring selamat lan nugraha. Para sutresna ingkang mulia, monggo kita lajengaken bahasan kita. Dados artine napa selama kepimpinan Republik Indonesia ini mulai Soekarno sampai Jokowi,
tidak ada satupun pemimpin yang bersih dalam konteks yang sempurna, dan tidak ada satu pemimpin pun yang membuat kesalahan yang benar-benar tidak ada kebaikannya. Artinya apa? Selama kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa sempurna, dan pemakluman itu harus ada. Tetapi lebih penting lagi, karena kondisi jarak interval antara benar dan salah itu sebetulnya sudah jelas, maka yang harus bisa membuat pagar itu adalah aturan utama undang-undang. Lah, untuk apresiasi berikutnya, Kukuh juga mengaturkan catatan bahwa membuat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kalau ini juga cukup memprihatinkan. Apakah itu memang perlu atau tidak? Pramila para sutrisno ingkang minulya, monggo jadi dengan adanya apa-apa yang Kukuh sampaikan, paling afdol untuk mengatasi permasalahan bangsa itu Kukuh sampun ngurunaken wonten ing edisi 0309. Ya, hampir sama dengan kondisi ironinya ada wabah Covid karena sudah benar-benar mengglobal atau mendunia. Satu-satunya cara itu harus tetap kita berdayakan jamiah-jamiah yang ada di masyarakat itu. Alhamdulillah teman-teman di kalangan Nahdliyin, baik muslimat fatayat, itu sudah ada kebiasaan jamiah-jamiah. Nah, khusus untuk menemahi permasalahan yang benar-benar luar biasa di bangsa dan negara, jangan dibudayakan pro dan kontra, berpolemik, beropini dan seterusnya. Itu tidak akan membangun apapun, tetapi justru membuat jurang perpecahan, perbedaan semakin tajam. Lalu apa solusi yang harus kita lakukan? Tetap jamiah itu berdayakan. Kalau masalah itu benar-benar urgensinya tinggi, udah langsung aja kita pakai meriam. Meriam apa? Meriam hijab bahri. Lakukan itu. Kalau jamiah yang bisa melakukan itu istiqomah jumlahnya minimal 40 orang, fa insya Allah masalah sebesar apapun di bangsa dan negara kita akan enyah. Bahkan oknum-oknum yang akan bermain di dalamnya, Allah sendiri yang akan negur dengan cara Allah. Contohnya insya Allah ini pandemi, kalau ini tetap jamiah-jamiah yang sudah sering menyimak siaran Teguh Rahayu Slamet Channel yang selalu membagikan pangertian kawruh lan pengalaman lampah ilmu hakikat serta pengalaman laku ponco laku ngawur mubarok. Insyaallah kalau itu bisa diterapkan khususipun di masyarakat kan, mudah-mudahan menika saged menjadi sumbangan amal jariah ilmu ingkang manfaat kagem nyolusiaken permasalahan-permasalahan kehidupan bangsa dan negara yang lebih besar. Para sutrisno ingkang minulya, estunipun gesang menika sederhana sangat. Yang menjadi tidak sederhana ialah ketika pusat-pusat perhatian, publik figur itu membuat tingkah yang aneh-aneh, over yang aneh-aneh, atau merusak tatanan yang lazim. Jadi konsekuensi logis menjadi orang yang sudah menjadi panutan umum, kita harus hati-hati bersikap mengambil keputusan. Ya, meskipun seandainya salah contohnya sesuatu itu tidak dilarang agama, tapi kalau dilakukan oleh public figure akan menuai pro dan kontra. Contohnya, kalau kita ini melakukan sesuatu yang kurang lazim, kepleset omong pun itu dampaknya besar, panjang. Nah, makanya harus kita hati-hati menjaganya. Para sutrisno ingkang minulya, monggo kita syukuri bilih kita menika beruntung diparingi gesang wonten ing bumi Nusantara NKRI tercinta. Negara kita menika negara ingkang subur, gemah, lipah, loh jinawi. Lah, permasalahannya kita menika harus tumbuh dewasa, semakin melepaskan diri dari semua hal-hal yang tidak baik. Itu saja. Nah, kemudian cara memanage, mengelola sumber daya yang ada itu tetap harus kita kembalikan. Nah, menurut pandangan Kukuh, sesuatu yang ironi di Indonesia ini, kalau politik sudah digabung dengan agama atau dicampur aduk dengan agama, itu akan menjadi ironi. Karena apa? Konsepnya berbeda jelas. Karena agama ini diturunkan langsung oleh Tuhan. Sedangkan konsep-konsep misalnya nasionalis, apalagi komunis, itu hanya pikiran manusia dan kebenaran tidak akan bisa mutlak kalau agama mutlak. Lalu harus bagaimana untuk menyikapi hal tersebut?
Nah, harus kita semua kembali kepada Kripto. Agama diposisikan sebagai perannya sesuai dengan yang benar-benar kemutlakannya. Para pemangku-pemangku agama harus dilibatkan dalam membuat perundang-undangan. Minimal para ahli-ahli agama tidak apa-apa berkarir di legislatif, tidak apa-apa. Tetapi menurut pandangan Kuku pun untuk partai-partai politik yang berasaskan agama itu nanti akan dilematis juga. Karena apa? Sudah bukan rahasia umum kalau kehidupan berpolitik antara menghalalkan dan mengharamkan itu terkadang samar. Nah, kondisi agama harus tegas menyikapi seperti itu. Nah, makanya nanti semua orang yang berpolitik yang dia membuat membuat agama itu dicampur adukkan akan bingung dia menyikapi kahanan-kahanan yang seperti itu. Pramila harus kita kembalikan kepada kita. Tetapi semua aturan agama harus punya aturan kebangsaan dan bernegara harus punya nafas agama. Kalau tidak ada itu, ridha Allah tidak akan turun. Itu yang menjadi rampunya. Pramila para sutrisno ingkang menunya, monggo kita mulai memawas diri, bercerun dari semua hal-hal yang tidak bisa kita terima secara hati nurani kita. G30 SPK itu jelas sangat mengkhianati konsep intelektualitas kita, konsep rohaniah kita, apalagi konsep kemanusiaan kita. Dan harus kita upayakan supaya tidak akan terjadi kembali. Para sutrisno ingkang menuya, sebagai kesimpulan dari saking bahasan kita ingkang sederhana kalau wau, catatan tipis-tipis ngeri-ngeri sedap kalau wau. Ingkang paling penting, siapapun pemimpin kita tidak boleh memposisikan dalam kondisi situasi yang polemik, apalagi opini. Karena apa? Dalam bahasa perdebatan kukuh dengan teman dulu semasa waktu kuliah, sampai ada kalimat yang terakhir muncul, sudahlah Bung Karno itu juga banyak salahnya, seperti hanya Pak Harto. Yang lain pun akan teman-teman yang nimbul saat itu juga akan menimpali. Kita seperti menutup mata, tetapi kita memandang sesuatu yang masih remang-remang, tapi kita belum tahu sendiri. Itu ibaratnya kesimpulan kita ya. Jadi membuat apresiasi penilaian itu kita tidak boleh terlalu ironi, apalagi hiperbolis atau sarkasme. Kesimpulan ingkang angka kali inggih menika yang harus kita cermati malih. Yang paling menentuan inggih menika kalau kekalahan intelektual inggih menika wonten bangsa pundi kemawon mesti wonten tiyang ingkang sae lan tiyang ingkang boten sae. Terutama priyantun-priyantun yang belum bisa memerdekakan diri sendiri dari pola pikir masa lalu. Dados kita tidak bisa melepas dari bayang-bayang masa lalu. Itu sangat akan menimbulkan keparahan. Sehingga tiang ingkang berpikir kados kala wau biasanya mengkotak-kotak konspiratif atau juga membedakan orang satu dengan yang lain atas dasar suka dan tidak suka. Like and dislike menika adalah kebiasaan cikal bakal dari menuju suatu perpecahan. Sehingga harus kita pepes, kita tinggalkan. Ingkang angka 3, kebinekaan itu merupakan realitas. Nah, yang Kuku juga agak mulai harus mengkritisi perbedaan itu realitas, tetapi realitas perbedaan itu jangan dijadikan sebuah paham menjadi pluralisme. Pluralitas itu realitas, tidak apa-apa. Tapi kalau pluralisme nanti akan mengarah kepada liberalisasi. Jadi kalau paham kita itu memang beragam berbeda, itu realitas, memang fakta. Tetapi jangan kita harus memahamkan perbedaan menjadi isme atau paham perbedaan akan nanti menjadi mengarah kepada liberalisasi atau kebebasan. Dan itu juga tidak baik, tidak sesuai dengan Pancasila kita. Jadi Pancasila itu sudah koridor sudah sangat jelas, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang Pramila wonten Pancasila persatuan Indonesia, lengkap, sampun komplit sebetulnya kemanusiaan yang adil dan beradab,
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Pilar sila Pancasila kalau sampun komplit mengatur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, lan keadilan. Menika sampun komplit. Lah permasalahannya ada pada diri manusia sendiri, konsisten dan konsistensinya itu yang perlu dibangun kembali. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika kalau kaum intelektual yang kita miliki di negara kita, bangsa kita menika hanya dimungkinkan terjadi bila intelektual menika berkhianat. Nah, terus tatanan akan runtuh kalau kaum-kaum intelektual itu berkhianat. Contohnya, membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan yang hematnya. Yang hematnya harus sebesar-besar kemaslahatan rakyat, masyarakat. Jadi, moga ini Bapak Jokowi ini punya kesempatan untuk membuat evaluasi seluruh perundang-undangan yang tidak pro rakyat diperbaikan. Sehingga apa nanti hasil setelah beliau sudah pernah menjadi presiden, ada dalam peribahasa macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa jasa-jasa kebaikan. Nah, ini eranya Pak Jokowi masih punya waktu, ada kurun waktu untuk membuat perbaikan atau enggak di kepemimpinan yang berikutnya. Yang top urgent atau urgensinya mendesak memang membuat evaluasi semua perundang-undangan yang maslahat mudaratnya kurang condong kepada kemaslahatan rakyat. Ini harus membuat evaluasi. Pak Jokowi dengan manajemennya yang berani ini bagus sekali kalau membuat gebrakan. Contohnya berani memindahkan ibu kota, itu gagasan bagus, dan ini alangkah juga ditransformasi untuk membuat evaluasi semua kebijakan, aturan-aturan atau undang-undang. Bentuk tim, yaitu tim apresiasi undang-undang kemaslahatan, undang-undang bagi rakyat. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah nanti siapapun pemimpinnya akan meninggalkan jasa yang baik untuk bumi tercinta bangsa kita ini. Kesimpulan ingkang kelima nyun duka. Nah, pengkhianatan intelektual menika saged terjadi selalu berdampak pun inggih menika matine akal sehat. Nah, matinya akal sehat menika akan menjadi keterpurukan bangsa lan negara kita. Nah, pramila menika harus kita hindari. Dan yang kesimpulan ingkang berikutnya yang menjadikan catatan ngeri-ngeri sedap inggih menika semua pejabat publik harus benar-benar dibuatkan undang-undang. Artinya apa? Undang-undang konsistensi pejabat publik. Jadi harus ada kode etik, itu dijadikan undang-undang, bukan hanya selevel kode etik. Jadi kode etik untuk pejabat publik, pejabat negara, buatkan undang-undang. Sehingga apa? Ada koridor-koridor yang jelas, tegas, mengatur perilaku pejabat negara, pejabat publik. Sehingga kalau ada kesalahan, konsekuensinya diukur dengan undang-undang yang tegas itu tadi. Kalau kesalahannya memang ukurannya fatal, ya harus menerima hukuman. Nah, selama ini kan hanya bersifat kode etik. Nah, kalau kode etik ini nanti bisa menjadi multi tafsir. Kalau dijadikan undang-undang itu akan tegas. Dan kesimpulan-kesimpulan yang berikutnya sebetulnya masih banyak sekali. Nah, mudah-mudahan nanti kita meskipun ngaji jeroan, suatu ketika harus kita sentil juga permasalahan-permasalahan yang top urgensinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada titik rawan harus kita singgung. Supaya kita kembali lagi tetap bisa menjaga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudi luhur, punya tatanan luhur, dan keberadaban yang tinggi. Dan memang sudah dikenal seperti itu. Pramila para sedherek ingkang mulya, wonten ing renungan Hari Kesaktian Pancasila menika nyuwun pangaksami menawi kuku terpaksa membuat catatan-catatan yang begitu agak luas. Tapi ini semata-mata karena kenaifan kuku, kedoifan kuku untuk membuat koreksi ke dalam pada diri kuku. Kemudian juga ada muncul untuk beraspirasi kepada bangsa dan negara kita supaya nanti kejadian-kejadian kelam itu tidak harus terulang lagi, jangan ada lagi. Sehingga mudah-mudahan
dengan prinsip kita harus membuat jam'iyah, itulah solusi satu-satunya untuk menjaga masalah apapun di bumi negeri tercinta Nusantara, NKRI tercinta kita, Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpahkan rahmat anugerah ingkang langkung agung mateng bangsa dan negara kita menika, sehingga sedaya tatanan kehidupan bangsa dan negara saged pinurun ridhonipun Allah, sehingga tatanan kehidupan kita selalu dirahmati Allah dengan kedamaian, kesejahteraan, baldatun thayyibatul wa rabbun ghafur. Wa insyaallah kirang langkungin nyuwun gunging pangeksami wa bil wonten atur lan kelepatan ingkang kuku aturaken nyuwun gunging pangeksami estu kalawau kenaifan kuku menawi wonten ingkang leres lan manfaat migunani estu menika saking ridhonipun Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah biridawal inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing edisi 09 dosa saklajengipun. Matur nuwun.